semua, balik lagi sama kita berdua. Iya benar banget. Kami dari Nama dulu. Oh ya, nama dulu ya. Aku Zulfa. Aku Isti. Kami dari Women Engineers. Oke. Ngomong-ngomong sama Women Engineers, apa sih Women Engineers? Ayo tahu nggak kamu? Kalau dari menurut aku ya, Oke. Women kan perempuan, Engineers kan teknik ya, teknisi ya. Teknisi. Nah, jadi kayak teknisi perempuan nih. Tapi nggak hanya itu aja. Iya betul. Jadi apa ya, Women Engineers itu lebih ke cewek-cewek yang berprofesi atau bergelut di bidang teknik gitu. Jadi entah itu profesinya atau dulu kuliahnya atau apapun lah ya yang dia mengambil peran di teknik bidang ini gitu sih. Ya, karena di masyarakat kita itu engineer itu biasanya berhubungan sama laki-laki. Betul. Nah, kita mengangkat tema kali ini tentang Women Engineers. Gitu. Kalau kita ngomongin tentang Women Engineers berarti emang kita punya background di sana tentu. Iya, benar banget. Kalau dari saya sendiri itu, saya adalah teknik industri. Saya berasal kuliahnya dari teknik industri, betul. Sebenarnya teknik industri itu tidak murni 100% teknik karena dia tuh kombinasi antara teknik dan juga manajemen. Jadi pas from kita belajar tentang sistem manufaktur, quality gitu. Kita juga belajar tentang manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen keuangan, manajemen masalah dan sebagainya gitu. Jadi emang kompleks ya. kurang lebih gaduh-gaduh sih. Gaduh-gaduh. Jadi semuanya ada. Nah, kalau aku backgroundnya dari teknik kimia. Jadi teknik kimia itu lebih belajar ke proses sih. Jadi alur prosesnya dari suatu manufaktur ataupun dari perusahaan gitu-gitulah. Jadi kita belajar gimana sih caranya dari bahan baku ini jadi ke produk itu kayak gimana prosesnya. Nah itu di teknik kimia kita pelajari kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak mirip-mirip ya teknik. Agak mirip ya. Jadi ada input, ada proses, ada output. Iya benar banget. Nah kali ini kita berdua mau bahas dunia kerja versus dunia kampus. Betul. Apa yang paling signifikan gitu atau perbedaan antara dunia kampus dan juga dunia kerja. Yang paling relate dunia kampus sama dunia kerja. Kalau aku ya, yang paling dikenang ya dari dunia kampus itu sistem kebut semalam. Itu kalau misalnya besok mau ujian tuh, kita malamnya tuh kayak, aduh ini gimana, belajarnya gimana? Malam itu juga belajar. Sebenarnya itu nggak cuma mau ujian, tapi kalau misalnya lagi ngerjain tugas, tugasnya itu punya waktu seminggu atau 2 minggu, itu pasti H-1 itu baru dikerjain. Sistem kebut semalam memang bener banget. Itu Candi Roro Jonggrang pun kayaknya udah jadi. Itu kayaknya sudah soulnya anak-anak kampus begitu ya. Kayak gitu sih emang. Kamu juga ya? Iya sih, lumayan. Ya? Tapi nggak se-ekstrim itu gitu, karena kan kegiatan banyak yang waktu di kampus itu ikut organisasi, ke kuliah, terus juga masih ikut lomba-lomba dan sebagainya. Jadi harus diatur, harus dimanage jadwalnya. Nggak se-ekstrim itu, tapi yang ngalamin tidur sampai jam 4 pagi. Habis subuh baru bangun, terus habis itu kuliah gitu kan. Sambil ngantuk-ngantuk gitu tidur di kampus. Pernah nggak tidur waktu dosen jelasin gitu? Enggak sih. Enggak pernah. Aku sih pernah. Mohon maaf. Karena aku selalu duduk di depan. Karena menurutku kita itu tidak boleh kita tuh nggak boleh pintar dalam hal multitasking di satu dimensi waktu. Nggak boleh. Jadi nanti hasilnya pasti nggak maksimal gitu. Jadi kayak misal nih, kamu di kelas nanti sambil ngerjain apa gitu. Dosen ngejelasin, kamu sambil ngerjain tugas yang lain. Gitu. Itu kan pasti itu menurutku enggak sih. Kenapa? Karena nanti ilmu yang kamu dapetin dari dosen itu juga nggak maksimal. Jadi sangat tidak menyarankan untuk multitasking di satu dimensi waktu. Oke. Jadi fokus lah, jadi semua tuh 100%. Jadi kalau misalnya lagi di kelas ya 100% di kelas. Jadi nanti tinggal belajarnya tuh nggak terlalu panjang. Karena kita udah pernah belajar itu lebih cepat kan belajarnya. Iya, dengerin dosen ya. Atau biasanya sebelum masuk tuh aku udah sedikit banyak baca dulu. Jadi tahu dosen mau ngejelasin apa kan. Terus itu lebih cepat biasanya. Berarti kalau kamu itu barisan bangku depan, kalau aku barisan bangku belakang. Yoi, pasti. Oke. Nah, kebiasaan di kampus yang masih pengen dilakukan waktu masuk ke dunia kerja apa tuh? Apa ya? Itu lebih ke diskusi dengan expert. Iya.
Karena kayak dosen itu kan berarti ilmunya banyak gitu. Di kampus itu kan akademisi gitu ya. Dan itu sebuah privilege sih menurutku untuk bisa diskusi dengan beliau-beliau gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya keilmuan, misalkan kayak supply chain itu seperti apa gitu kan. Kayaknya itu luar biasa banget sih. Oh gitu ya. Betul. Kalau aku pribadi itu lebih ke team building, kayak teamwork gitu sih. Jadi kalau misalnya kuliah itu kan kita sampai nginep bareng kayak gitu. Tapi kalau di dunia kerja kan kita nggak mungkin melakukan hal itu, karena kan teman-teman kerja kita kan ada yang udah menikah, ada kayak gitu kan nggak mungkin juga. Walaupun kita pernah liburan bersama, tapi kalau misalnya ngerjain sesuatu, misalnya ada project atau apa kan harus di saat kerja itu juga. Tapi kalau kuliah kan kita sudah sampai kapanpun di have fun bareng. Tapi emang kalau waktu kuliah itu kan emang secara waktu kita menang banyak kan? Iya bener sih, secara waktu kita menang banyak. Secara awal, mohon maaf kuliah. Oke. Kalau kebiasaan buruk yang harus dihilangin ketika masuk kuliah? Ketika dari dunia kampus ya. Nah, kalau ini aku nih. Kebiasaan buruk apa yang harus dihilangin ketika itu sudah masuk dunia kerja? Nah, ini aku ada banget nih. Jadi dulu itu waktu kuliah, aku kan sering banget masuk itu mepet jam. Sampai kalau misalnya kita telat itu, dosen nyuruh udah keluar gitu. Jadi itu yang aku pelajarin. Jadi kita tuh nggak boleh main-main sama waktu sih kalau udah masuk dunia kerja. Jadi harus on time gitu. Tapi emang belajar. Tapi memang iya sih. Jadi aku dulu juga punya dosen yang kalau misalnya kita telat itu ya udah ditutup aja pintunya dari depan. Gitu ada kayak gitu. Emang sebenarnya kalau kita ngelihatnya dosen itu bukannya killer enggak, tapi lebih kepengen menanamkan disiplin kepada mahasiswanya untuk lebih disiplin, lebih menghargai waktu. Dan kalau misalkan ada mahasiswa yang baru masuk itu kan ke distract kan, fokusnya dari yang diajar itu pasti ke distract. Jadi kalau semuanya on time gitu kan ngejelasin dosennya juga ngalir enak gitu kan, nggak ada gangguan, ini karena ini telat gitu kan. Dulu dosen lagi nerangin tok ini kan itu juga mengganggu mereka dosen ketika jelasin sih. Iya benar. Karena sebenarnya dosen juga sebenarnya nggak hanya ngajar kita aja tugasnya, jadi mereka juga multitasking sebenarnya. Jadi kalau misalnya beliau udah ada waktu, jam sini aku ngajar, udah ngajar gitu. Jadi kita nggak boleh main-main sama waktunya. Kita juga nggak boleh merugikan ke orang lain juga. Betul sih. Jadi harus saling menghargai. Itu adalah beberapa poin yang nggak boleh. Terus kayaknya sistem SKS itu di kerjaan kayaknya berat. Bener-bener sistem SKS itu jangan dilakukan. Hampir nggak mungkin bisa sih, karena biasanya project kalau di dunia kerja itu pasti punya timeline yang jelas. Bener. Jadi misal di week pertama harus sudah selesai apa, kedua apa, ketiga itu pasti ada kontrolnya gitu. Jadi nggak kayak di mahasiswa yang memang secara waktu itu kita kan yang Iya benar-benar. Kalau di dunia kerja itu banyak sekali ini layer-layernya gitu. Jadi kalau bisa itu kita malah nyicil dulu sebelum ada due date, sebelum due date kita nyicil dulu. Itu sih perubahan yang emang. Terus apa mata kuliah yang paling relate sama dunia kerja? Kalau aku sih proses sih masih relate ya. Enggak, sebenarnya kita belum ngejelasin sih. Kita tuh kerja di bidang apa? Oh iya benar. Iya kan? Iya benar. Oke, kalau kamu di mana? Jadi kalau aku itu kerja di bidang perencanaan, produksi dan pengelolaan energi. Jadi di situ tuh masih relate sama proses, terus neraca massa, neraca energi itu masih relate. Masih ada teknik kimianya masih ada. Oke, kalau di aku sebenarnya hampir pengalamanku tuh lebih di bidang marketing sih, tapi bukan marketing yang benar-benar marketing, tapi lebih ke kayak sales engineer gitu. Jadi kayak ngitungin produk itu price-nya tuh harusnya berapa. Kalau price ada berapa kan lihat dari cost-nya kan. Terus prosesnya seperti apa. Ada estimasinya juga. Jadi masih relate sih, menurutku masih beberapa 1-2 keilmuan kalau kita punya dasarnya itu pasti masih bisa lebih cepat lah ininya buat catch up yang ada di dunia profesional. Jadi menurutku masih ada hubungan sih, meskipun secara label kok anak teknik ke marketing gitu itu, tapi secara keilmuannya masih relate karena tadi teknik industri itu gado-gado kan, ada semuanya. Iya benar banget. Oke, lanjut. Skill apa yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja yang pernah didapat waktu ngampus? Komunikasi mungkin. Komunikasi itu bener banget. Aku sepakat sih. Communication skill sih. Itu penting banget karena sebrilian apapun idemu, kalau nggak bisa dia nggak bisa dikomunikasiin, orang yang nggak menyampaikan, orang nggak paham ya nggak tahu. Iya, kalau you are
tuh smart gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi komunikasi emang yang paling penting sih. Betul, komunikasi. Sama mungkin time management kali ya. Time management itu semua orang harus punya sih sebenarnya. Semua orang harus punya. Iya. Tapi communication skill itu nggak cuma dari segi ini ya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, tapi penguasaan bahasa itu juga penting. Iya benar sih. Pemilihan bahasa yang baik dan benar itu juga diperlukan sih sebenarnya. Terus penggunaan bahasa asing juga perlu. Apalagi kalau kamu bekerja di perusahaan setidaknya multinasional, pakai sekali bahasa asing. Belajar. Oke. Apakah dunia kerja membosankan? Yes, sometimes. Kalau aku karena baru 2 tahun lah berkecimpung di dunia kerja, itu sometimes membosankan. Apalagi dengan rutinitas yang itu aja gitu. Betul. Jadi kayak gimana sih caranya kita nyari aktivitas lain itu biar nggak bosen gitu. Emang sih dunia kerja tuh menurutku membosankan. Kenapa dunia kampus itu menarik? Karena disadari atau enggak tuh kita setiap semester itu kan selalu belajar suatu hal yang baru dan itu pasti challenging dan itu tuh suatu hal yang kita nggak tahu kan. Dari kita nggak tahu ke tahu itu kan kita ter-encourage buat banyak cari tahu kan ilmu itu bisa seperti apa. Iya benar banget gitu kan. Jadi kebosanan itu sangat jarang, malah justru kita stressfulnya tuh lebih kok kita nggak paham. Iya benar. Gini aja. Iya. Tapi kalau kita di dunia kerja itu justru karena cuma gini doang. Iya, benar banget. Benar. Karena itu dilakukan setiap saat, setiap hari, almost bertahun-tahun kamu ngerjain satu bidang itu. Jadi ya bosan aja sih buat aku sih bosan. Jadi kadang suka cari kegiatan-kegiatan di luar kerjaan. Benar. Lebih cari challenge yang lain ya. Soalnya kita orang-orang yang suka challenging soalnya. Gampang bosan. Betul. Bener banget. Oke. Terus kalau disuruh kasih pesan-pesan nih, pesan-pesan orang-orang yang masih di kampus, dunia kampus, menurutku jangan cepet lulus sih. Tapi harus tetap on time ya. Kasihan orang tuanya tuh. Bener-bener. Aku tuh dulu sempat bisa lulus 3,5 tahun sebenarnya. Bisa ya di teknik industri ya? Bisa. Hampir bisa lulus 3,5 tahun. Cuman aku mikir lulus 4 tahun dan 3,5 tahun itu kan sama kan. Misalnya nih kamu IPK 3,6 let's say kan. Lulus 3,5 tahun sama lulus 5 tahun itu kan tetap sama kan. Iya. Maka disebut kumlot. Benar. Beda mungkin kalau 4,5 tahun sudah nggak kumlot kan. Tapi dengan satu semester itu bisa ngedapetin banyak hal gitu kan. Jadi aku sempat ikut projectnya di dinas kesehatan. Oke. Terus kemudian ya ikut beberapa lomba dan sebagainya dan ya itu menyenangkan. Punya KTM itu privilege sih menurutku. Iya. Jadi misal kalau beli apa gitu kan kadang ada yang pakai KTM dia diskon gitu. Iya benar. Karena mahasiswa masih belum punya kantongnya itu ya gitulah itu kantong kering. Iya sih. Tapi kalau misalnya lulus 3,5 tahun juga kayaknya nggak seru. Soalnya kita ninggalin teman-teman kita kan. Yang awalnya kita berjuang berdarah dan bersama. Ini perlu diambil dengan serius. Tapi juga manfaatin waktu sebaik mungkin selama kalian punya yang namanya KTM karena itu sebuah privilege yang luar biasa. Benar. Kalian bisa ketemu dengan orang-orang hebat itu dengan gratis gitu kan. Misal kayak ketemu sama dosen gitu yang punya banyak ilmu gitu kan. Ya saya kan mahasiswa gitu bisa discuss kapanpun gitu. Itu sesuatu hal yang luar biasa dan harus banget disyukuri. Jadi 1,5 tahun kita belajar sama orang-orang yang hebat gitu ya. 4 tahun dong. Ya kan kalau 3,5 masih ada 1,5 tahun kita belajar betul. Tapi jangan menjadikan alasan bahwa lulus lebih lama. Aku butuh 5 tahun nih buat belajar sama orang-orang hebat. Jangan juga gitu. Jadi nggak boleh dimaknai seperti itu juga ya. Oke, buat kalian yang berada di masa transisi antara dunia kampus menuju ke dunia kerja. Iya, yang mungkin sekarang posisinya masih job seeker ya. Ya semangat aja sih. Sabar, semangat gitu. Pokoknya tetap aja dicari-cari gitu. Iya, hasil tidak akan mengkhianati. Salah. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi tetap berusaha buat kalian di sana yang sebagai job seeker gitu. Karena kita tidak pernah tahu di pintu yang keberapa pintu itu akan terbuka buat kita. Jadi diketuk aja semua pintu gitu. Ibaratnya semua pintu itu perusahaan-perusahaan yang kalian daftarin gitu atau mungkin kalian mau berbisnis atau apapun gitu ya. Ya udah dicoba terus karena bisa jadi ada satu pintu tertentu yang ketika kalian ketuk itu akan terbuka. Ya. Karena rezekinya orang kan nggak tahu ya kapan akan datang gitu. Jadi buat kalian tetap berdoa dan berusaha sih. Iya betul. Karena gini juga
kalau kita berusaha itu kita punya dua kemungkinan, gagal dan berhasil. Peluangnya begitu. Tapi kalau kita tidak berusaha, peluangnya cuma satu. Ya gagal. Betul. Jadi harus berusaha ya. Oke. Terus pesan buat teman-teman yang udah masuk ke dunia kerja. Aduh. Berarti rekan-rekan kita. Rekan-rekan kita. Dari kamu gimana? Karena masih 2 tahun kayaknya. Aduh. Ya pokoknya jangan cepat bosan lah ya kalau di awal-awal gitu. Tetap harus belajar juga. Walaupun rutinitasnya itu aja gitu. Jadi tetap harus cari challenging juga yang lain. Karena manusia itu juga butuh sesuatu hal untuk berkembang sih. Jadi nggak hanya di situ aja gitu. Jadi harus berkembang gimana pun caranya itu kan, by mindset kita gitu ya. Tapi bukan berat badan. Bukan berat badan itu juga. Oh no. Gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya apa ya? Dinikmatin aja sih. Nikmatin aja sih. Nikmati aja setiap proses kehidupan yang harus kita lewatin. Iya, itu lebih masuk akal. Jadi entah itu kita berada pada saat ini misal masuk di dunia kampus atau transisi dari dunia kampus ke dunia kerja ataupun sudah masuk di dunia kerja, ya udah dinikmatin aja gitu. Dinikmatin prosesnya. Iya, enjoy your life aja lah gitu sih. Pokoknya jangan terlalu ngotot-ngotot. Kok aku belum dapat kerja ya? Kok temanku udah ya? Iya sih. Jangan bandingin lah. Jangan bandingin hidup kalian dengan orang lain. Iya. Karena semua orang itu punya timeline yang beda-beda. Bener banget. Timingnya juga beda-beda. Betul. Itu kayak sejenis, misal setiap negara itu kan pasti buka puasa. Oh iya. Kalau kita lagi di Ramadan misalnya negara itu pasti buka puasa. Tapi buka puasa di Indonesia sama di US kan masih beda. Beda banget. Di Indonesia sama mungkin di Europe pasti beda dong timeline waktu. Tapi semua negara pasti akan berbuka puasa. Itu benar sih. Jadi mungkin karena sedang berpuasa. Jadi semua orang tuh punya timeline masing-masing. Jadi don't compare your life with the others. Nice banget. Oke, cukup ya bincang-bincang dari kita berdua tentang dunia kerja versus dunia kampus. Semoga tagline women engineers. Walaupun nggak engineer terus banget ya. Tapi semoga ada hal yang bisa dipetik lah ya dari perbincangan tadi. Betul. Dan semoga ya kita belum sampai di tahap semoga menjadi inspirasi buat kalian. Iya, benar. Karena bisa jadi omongan kita nggak terlalu berbobot juga kan. Benar banget. Tapi semoga bermanfaat. Iya, oke. Paling itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Dan sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.